Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita kedatangan laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Ini datang tadi, laptopnya menyala tetapi SSD-nya rusak. SSD-nya tidak detect sama sekali. Dan usernya datang ke sini mengatakan SSD-nya tidak terbaca. Setelah kita cek, benar saja SSD-nya memang sudah tidak terbaca sama sekali, sudah tidak detect sama sekali. Dan kita sarankan untuk melakukan penggantian SSD. Ternyata usernya juga sudah membawa laptopnya sebelum ke tempat servis lain dan juga sudah divonis SSD, tetapi nggak tahu kenapa usernya tidak melakukan penggantian SSD di situ. Ternyata si usernya bawa SSD sendiri, datang sini sudah menyiapkan SSD-nya. Ini SSD yang dibeli usernya dan minta dipasang dan diinstalkan. Tapi setelah ini sudah kita buka juga tadi bagian belakangnya, karena kita tadi melakukan pengecekan untuk SSD-nya. SSD-nya Skyhinic menggunakan kapasitas 256 GB. Tetapi setelah dites, laptopnya tidak bisa melakukan pengecasan. Maka kita infokan sekalian ke usernya. Kita infokan ke user bahwasanya laptopnya tidak bisa melakukan pengecasan. Oke, kita akan tes nyalakan. Oke, kita hubungkan ke power supply. Ampere 25-26 miliampere. Laptopnya belum menyala dan ampernya kecil, tidak bisa melakukan pengecasan. Dan kita juga sudah cek tadi untuk baterainya. Ternyata baterainya normal. Yang bermasalah adalah di motherboardnya. Maka setelah kita infokan ke usernya setuju untuk sekalian atau langsung diperbaiki motherboardnya dengan kasus tidak bisa melakukan pengecasan. Setelah disepakati masalah biaya, maka deal untuk sekalian dilakukan perbaikan. Setelah kita cek, nih ada beberapa komponen kita perhatikan, kemungkinan besar laptopnya pernah terkena tetesan air. Karena ada beberapa komponen yang kita perhatikan, ini ada seperti bekas terkena air. Laptopnya menyala dengan normal, hanya saja tidak bisa melakukan pengecasan. Oke. Oke, sekarang langsung saja kita eksekusi di mana masalahnya. Dengan kasus tidak bisa melakukan pengecasan ini, baterainya terpasang, baterainya normal, sudah kita tes sebelumnya.
Kita akan cek tegangannya. Kita akan cek tegangannya sama-sama dan kita perhatikan di mana ada kejanggalannya. Untuk 19 volt nih sudah kita pastikan aman karena laptopnya menyala dengan normal. Oke, 18. Untuk di baterainya. Oke. Oke. Sekarang kita lakukan untuk mengecekkan tegangannya. Pada soket baterai ini hanya 0,8 volt. Oke, kejanggalannya kita temukan di area MOSFET gerbang ini. Karena untuk IC chargernya atau IC casnya ini menggunakan seri Becky 24780, maka kita perhatikan ini MOSFET-nya menggunakan MOSFET N channel 19 volt. Oke, ini 19 volt MOSFET pertama. MOSFET kedua 19 volt. Oke. Di sini kita perhatikan untuk gate-nya pada pin 4. Seharusnya di sini hadir sebesar 24 atau 25 volt. Tapi di sini hanya hadir sebesar 19 volt. Atau coba kita perdekat agar lebih jelas. Ini, oke, ini MOSFET pertama dan keduanya. Ini masih dalam keadaan terhubung ke power supply 19 volt normal. Ini juga menyeberang, dan seharusnya di sini pada kaki gate-nya hadir sebesar 24 atau 25 volt. Tapi di sini hanya ada tegangan sebesar 19 volt. Oke, sekarang coba kita cek kondisi MOSFET-nya. Kita gunakan mode dioda. Oke, ini terhubung bolak-balik, dan MOSFET keduanya MOSFET keduanya normal. Hanya saja yang bermasalah ada di MOSFET pertama, MOSFET yang besarnya.
Oke, pertama kita bersihkan dulu. Oke, sekarang langsung saja kita lakukan penggantian atau kita buka dulu MOSFET-nya. Pulang kok ya? Oke, di sini kita ganti MOSFET-nya. Ini untuk ukuran MOSFET-nya kita ganti dengan ukuran yang kecil karena tidak ada stok untuk MOSFET ukurannya yang besar, kita ganti saja dengan yang kecil.
Oke, sudah terpasang ini pin 1, 2, 3, ini pin 4-nya. Kita cek normal. Oke, sudah normal. Oke, sekarang kita tes apakah gate-nya sudah hadir sebesar 24 volt. Oke, di sini gate-nya sudah hadir sebesar 25 volt. Untuk pengecasan kita akan tes apakah sudah bisa melakukan pengecasan. Kita hubungkan ke power supply. Kita hubungkan ke power supply. Ampere naik ke 123 mA. Oke, naik ke 0,7. Kita cek pada pin baterai apakah sudah ada tegangan. Oke, sini sudah ada tegangan sebesar 7 volt. Untuk kapasitas baterai tertera di sini 7,6 volt. Ini laptopnya sudah bisa melakukan pengecasan. Ampere sudah naik. Oke, tinggal kita rakit dan kita akan lakukan penggantian SSD-nya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini videonya dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.